Kabar mengejutkan datang dari pedok MotoGP. Bos KTM ingin duetkan Pedro Acosta dan Marc Marquez dalam satu tim. Top speed bukanlah segalanya. Pecco Bagnaia menangi GP Qatar padahal top speednya paling rendah. Kok bisa ya? Ini dia berita selengkapnya. KTM punya keinginan untuk menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta di dalam timnya. Ya, manajer tim KTM punya keinginan menduetkan mereka berdua. Terlihat seperti kalimat yang tidak sinkron ya dengan apa yang pernah dikatakan para petinggi KTM Austria dan Pierer Mobility yang memayungi tim KTM di MotoGP. Namun, kenyataannya memang begitulah yang dikatakan oleh tim manajer Red Bull KTM yaitu Francesco Guidotti kepada Sky. Sementara itu kami sudah memiliki keuntungan dalam mengambil keputusan karena kami sudah memiliki Pedro Acosta. Sedangkan untuk Marquez saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa saya masih ingin memilikinya. Memiliki keduanya tentu merupakan pencapaian yang luar biasa. Tapi dia bekerja sangat baik dengan Ducati. Dan saya rasa aneh bagi saya dia ingin berganti 3 motor dalam 3 tahun. Meski hanya karena usianya. Dia akan memainkan kartu yang dia miliki dengan motor ini bahkan di masa depan, ungkap Guidotti. Nah, Pedro Acosta sendiri telah membuat percikan di 2 balapan kelas Premier pertamanya di MotoGP Qatar dan Sprint kemarin. Terlihat memang masa depannya cukup cerah nih untuk merek Austria itu sob. Meski baru berusia 19 tahun, juara dunia 2 kali itu kembali menunjukkan bakatnya dengan menyerang sejak debutnya di kelas Premier. Dia mengingatkan saya pada debut Martin di 2021 ketika dia membuat awal yang luar biasa dan berada di sana bersama grup terdepan dan kemudian perlahan kalah karena mengelola balapan MotoGP berbeda dan lebih rumit, ungkap Guidotti. Ya, memang sih dengan fakta dan fenomena pembalap sekaliber Marc Marquez yang masih tanpa kontrak untuk musim 2025 dengan Jack Miller dan Augusto Fernandez yang terlihat berada dalam kesulitan dibandingkan dengan Binder dan juga Acosta saat ini, logis banget untuk pabrikan asal Austria itu terus menggoda ide dan line up pembalap masa depan di tim pabrikan mereka untuk Red Bull KTM maupun gas-gas factory racingnya. Nah, menurut ente gimana nih sob? Kalau mereka berdua antara Marquez dan Pedro Acosta bersatu padu menjadi dalam satu tim, mungkin bakal menjadi dream team banget ya sob ya. Dua pembalap yang penuh talenta jadi satu dalam satu tim. Kita tunggu saja sob. Pecco Bagnaia bukan hanya sekedar memenangkan balapan utama pembukaan MotoGP 2024 di sirkuit Lusail Qatar. Namun ia memperlihatkan diri dengan sama sekali tak tersentuh lawan-lawannya. Lampu start padam, Jorge Martin melesat untuk mengambil hole shot. Tapi dia mendapatkan teman dekat yaitu Brad Binder yang menyerbu maju dari posisi keempat. Dan juga itu Pecco Bagnaia melakukan hal yang sama seperti itu juga dari posisi kelima. Setelah itu Pecco dengan cepat menyerang pertama Binder untuk kemudian menyerang Martin dan masuk, memotong dan kemudian menjatuhkan palu godamnya untuk seterusnya memimpin balapan tanpa tersentuh sama sekali nih sob. Nah, dia berhasil melepaskan diri dari kawan-kawannya dan sampai garis finish akhirnya Pecco mampu memenangkan kejuaraan ini sob. Dan fakta yang luar biasanya adalah bahwa Pecco merupakan pembalap satu-satunya yang paling rendah menggunakan top speed Desmo Sedici. Bahkan jika dibandingkan dengan pembalap Yamaha, Pecco juga masih kalah top speed nih sob. Alias masih paling rendah top speednya dibandingkan dengan motor lain. Well, kok bisa ya dengan top speed rendah malah Pecco Bagnaia menjuarai GP Qatar nih sob. Nah, Mimin akan ulas sedikit nih ya. Dimana di sini pace atau lap time rata-rata Pecco yang ditorehkan selama mayoritas balapan ini memang sungguh sangat fenomenal sekali. Pecco menorehkan lap time race tercepat kedua dengan catatan 0,1 detik di bawah Rocky Pedro Acosta yang memang lebih cepat dalam satu lapnya. Namun yang lebih bikin tercengang lagi adalah Pecco melakukan 10 lap berturut-turut dalam ordo lap time 1,52 detikan. Tidak ada pembalap lain yaitu Binder hanya 7 kali, Martin 6 kali, Bastianini 2 kali dan Acosta 8 kali yang mampu melakukan lebih banyak hal ini ya sob ya dibandingkan Pecco Bagnaia.
Dan lap time Peko ini selain 1,52 detik, umumnya angkanya 153 detik, tapi komanya sangat tipis sekali ini sob. Jadi dia sangat konsisten sekali lap time-nya. Bisa ente lihat nih sob ya dari tabel Peko Bagnaia ini. Nah, kenapa ini biasa ia lakukan? Lusail adalah trek yang cepat dan flowing dengan perhatian pada konservasi ban di belakang yang lebih tinggi. Strike-nya ataupun garis lurusnya termasuk strike terpanjang di MotoGP yang tentu secara umum akan memanjakan motor dengan top end power hebat seperti Ducati semenjak dulu. Namun ente jangan salah, yang dilakukan Peko agak sedikit kurang umum nih sob ya pada saat di strike ataupun lurusan. Entah berapa sebenarnya top speed Peko, namun angka yang tercatat pada sprint tab MotoGP, top speed rata-rata Ducati GP24 di 5 kesempatan Peko masuk ke posisi juru kunci alias posisi paling bawah dari top speed rata-rata di MotoGP ini nih sob. Bahkan top speed Peko 10,4 km lebih rendah dari apa yang dilakukan teammate-nya Enea Bastian ini dengan mesin yang sama nih sob ya. Sedangkan dari pembalap lain katakanlah Yamaha yang menggunakan motor inline 4, dia masih lebih rendah 8 km lagi dari Yamaha yang dibawa oleh Quartararo. Well, agak lain emang ya pembalap satu ini. Nah, kalau menurut Mimin analisanya ya, selain strike, tikungan 6 dan tikungan 10 Lusail bisa dibilang merupakan jalinan dari tikungan-tikungan yang berkaitan satu sama lain. Dengan kata lain super flowing. Ya, flowing dari Lusail semakin digarisbawahi pasca resurfing permukaan trek ya sebelum Formula One. Sebenarnya juga sudah dicicipi pada saat tes MotoGP kemarin ya. Ini khususnya di sektor 3 dan sektor 4 memang yang menjadi kunci kekuatan Peko Bagnaia di sprint dan juga balapan utama nih. Lifetime sektornya sangat kuat dibandingkan Binder dan Martin. Peko bisa memaksimalkan penggunaan kombinasi dua model piranti penghasil downforce pada set firing Ducati dan juga pada podcast ground effect yang menghasilkan downforce pada saat motor miring, ataupun diffuser downwashed yang sepertinya memang didesain untuk bisa menghasilkan downforce ground effect bahkan saat motor berdiri tegak. Setup tertentu ada juga yang diubah untuk durasi balap lebih panjang. Mungkin salah satu kunci tambahan yang senantiasa diwanti-wanti oleh Ducati kepada Peko adalah bahwa ia akan bisa melakukan lebih efisien ketika ia berada di depan tanpa gangguan sejak awal race. Sekali lagi, berkaitan dengan Peko Bagnaia ini, top speed bukanlah segalanya untuk bisa memaksimalkan diri di sirkuit yang sebenarnya bisa lebih memanjakan adrenalin dan top end power motor seperti Losail Qatar ini sob. Berarti pembalap-pembalap yang merengek akan kurangnya top speed bisa langsung ditepis ya oleh hasil Peko Bagnaia kali ini nih. Luar biasa. Oke, terima kasih. Keep sporty, stay healthy. Don't forget to like, comment, and subscribe ya.